Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, berkah dalem. Hari ini merupakan hari Minggu Advent yang pertama. Sebelum misa dimulai, akan kami sampaikan warta gereja minggu ini. Misa pagi akan dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, dan Kamis pukul 5:30 pagi. Jumat 2 Desember 2022 merupakan hari Jumat pertama. Misa akan dilaksanakan pukul 5 sore dengan petugas. Gor Lingkungan Santo Stefanus, Organis Ibu Berta Triharti Ningsih, Lektor Saudari Maria Dwika, Misdinar Mario dan Vincent, Tata Altar dan Non-Liturgi Pia dan Pir. Minggu depan merupakan hari Minggu Advent yang kedua. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu 3 Desember 2022 pukul 5 sore dengan petugas. Gor Lingkungan Santa Ana, Dirijen Saudari C. Dwi Arini, Organis Bapak F. Ekbowo, Pemazmur Bapak Stefanus Suyanto, Lektor Saudari Sisilia Arini Luberta, Misdinar Anora dan Devon, Prodiakon Bapak Paulus Budi Winarto dan Bapak Antonius Eko Nugroho, Tata Altar dan Non-Liturgi Lingkungan Santo Gregorius. Kolekte minggu lalu, kolekte pertama sebesar Rp893.000, kolekte kedua sebesar Rp724.000, teks misa Rp40.000. Mengingatkan kembali besok hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 1 siang sampai pukul 5 sore akan diadakan pelatihan merangkai bunga. Setiap lingkungan wajib mengirimkan 2 peserta dengan kontribusi Rp25.000 per orang. Dimohon biaya kontribusi diambilkan dari kas lingkungan masing-masing. Akan diadakan kerja bakti mengecor jalan masuk ke gereja pada hari Rabu 30 November 2022 dimulai pukul 7 pagi. Diharapkan membawa peralatan cangkul dan angkong. Sebelum misa dimulai, marilah kita awali dengan doa sinode. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka Puji Syukur nomor 442. Kau
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama-Mu. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, kita akan memulai pekan Advent yang pertama. Lilin yang akan kita nyalakan menjadi tanda tahap demi tahap kita merindukan kehadiran Tuhan secara liturgis, menyangkut eskatologis dan kehadiran Tuhan yang dekat. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami hamba-hamba-Mu yang merindukan putra-Mu, cahaya kehidupan kami. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini dengan kehadiran putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup dan karya kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin diterangi oleh kehadiran Kristus dalam kehidupan kami, semoga dalam terangnya kami dapat berjalan bersama, semakin Katolik, semakin apostolik, dan kami semakin disatukan dengan Yesus yang mengutus Roh-Nya demi penyempurnaan iman kekatolikan dan kerasulan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita awali Ekaristi ini dengan berseru mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan, supaya hati kita semakin menyala menyambut kehadiran Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa damai sejahtera ke dunia. Engkaulah yang dinanti-nantikan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah cahaya penghalau kegelapan dunia. Engkaulah yang didamba-dambakan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pembawa keselamatan dunia, Engkaulah yang diharap-harapkan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Intensi Ekaristi pada hari ini mohon kedamaian bagi jiwa-jiwa yang didoakan saudara-saudari kita, yaitu Lim Cui Moe, Deng Gyok Wa, Gui Chin Hin Chong Mei Chu, Lim Siu Kong, Chong Mei Hui, Lim I Liang, dan Ibu Lim Idai. Dimulai oleh keluarga Lim Winyang, Ibu Menik dari Mundilan. Mari kita satukan pula doa kita masing-masing. Kita juga berdoa untuk Bapak Yosef yang hari ini genap 1 tahun ya dipanggil Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerahilah kami umat-Mu kehendak yang kuat untuk menyongsong kedatangan Kristus dengan cara hidup yang baik,
Semoga dengan demikian kami layak mewarisi kerajaan surga dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Inilah firman yang dinyatakan kepada Yesaya, putra Amos, tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari yang terakhir akan terjadinya hal-hal ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di puncak gunung-gunung dan menjulang tinggi ke atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kepadamu suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma.
Saudara-saudara, kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Saatnya telah tiba kamu bangun dari tidur. Sebab sekarang ini keselamatan sudah lebih dekat pada kita daripada waktu kita baru mulai percaya. Malam sudah hampir lewat, dan sebentar lagi pagi akan tiba. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, seperti halnya pada zaman Nuh, demikianlah kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu selalu siap siaga, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, untuk masa Advent ini tema dari pertemuan-pertemuan di lingkungan adalah berjalan bersama, semakin Katolik semakin apostolik. Bukunya seperti ini, Bapak Ibu sudah membawa. Mungkin ada yang bertanya, apa aku urung Katolik kok semakin Katolik? Semakin Katolik iki kaya apa? Melu pertemuan. Semakin apostolik kaya apa? Melu.
pertemuan dene bar melu ra iso ngerti ya ora apa-apa. Yang penting melu ya. Ada 4 tema ya, selalu berjalan bersama ya. Pertobatan, lalu masih ada lagi bagaimana kisah Yohanes itu menyongsong kedatangan Tuhan, pertama direnungkan mengenai akhir zaman, lalu pertobatan, lalu bersama Yohanes, dan yang terakhir kehadiran Tuhan yang nyata supaya kita punya jiwa semangat bagaimana kita menghayati sebagai orang yang sudah selamat itu bisa mewartakan. Maka terakhir itu apostolisitasnya, kerasulan mewartakan karya keselamatan yang dialami. Menarik ceritanya. Nah, Bapak Ibu sudah saya terkasih dalam Tuhan, memang idealnya bagi seorang beriman, lebih-lebih Katolik, itu sekaligus sadar langsung menjadi apostolos atau rasul. Saya masih ingat waktu di Pontianak itu setiap kali Krisma ada Romo Vijen yang mengatakan tahun depan atau baptisan, tahun depan kamu harus membawa paling tidak 2 orang. Nek ning kene ya angel ya. Wong kon ning gereja sing wis Katolik urung karuan rutin apa meneh sing urung tahu nggih. Tapi kita ndak usah punya semboyan seperti itu ya. Apostolisitas kita bukan pada menjadikan orang lain menjadi Katolik, tetapi lebih membawa kegembiraan hidup, sukacita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita diharapkan dalam hidup beriman kita juga selalu menyadari, oh ya, Gustiku ki selalu rawuh, Tuhan selalu datang. Tetapi prakteknya kita itu kadang lebih lupa akan kehadiran Tuhan di dalam setiap langkah jengkal hidup kita. Alasannya bisa saja karena kesibukan, karena hiruk pikuknya hidup kita, belum lagi kemajuan zaman, teknologi, modernisme atau modernitas ya. Pokoknya yang serba modern itulah ya. Itu juga menjadi kadang alasan ya, karena banyak tantangan. Maka jangan heran kalau ada orang yang berucap urip kok saya angel, urip kok saya rekoso. Tetapi juga ada orang yang mengatakan urip ki saiki sarwa ana, menganggap serba ada dan juga apa-apa gampang. Saiki apa-apa ana, saiki apa-apa gampang. Saya jadi ingat tadi malam itu ada orang butuh bensin Pertalite kehabisan. Yang ada kan tempat Mas Adi. Saya bel nggak diangkat. Akhirnya Bu Yayu yang sudah istirahat, ono apa Romo mungkin dikira wong matinya. Kok jam 12 bengi ngebel. Akhirnya Mas Adi bisa. Ada orang yang lewat sini, saya pas duduk-duduk di warungnya Pak Soleh, kehabisan bensin. Padahal mobil kok iso ketekan bensin ya saking pekoke paling ya. Lalu diantar Pak Kidun ke sana ya. Saksinya ada Pak Ngatimin, Pak Saleh, Soleh ya, Bu Usrek gitu. Mas Toro ya. Kasihan melihat orang yang seperti itu ya. Zaman modern, nek ora zaman modern mungkin ndadak ndodok sih ya. Ono apa ora, tapi sudah modern ya sudah telepon aja. Ini apa-apa ono, apa-apa gampang. Wong saiki nesuwe rasah ketemu wonge meng lewat WA iso kok gitu. Asu kowe. Jingan kowe iso gitu. Matamu iso gitu. Zaman biyen kudu ketemu ngunek-unek karo mripate cangkeme mecucu gitu. Saiki cukup nulis mawon gitu. Jadi nesuwe gampang saiki.
Maka pertanyaannya mana yang betul? Dua-duanya betul. Pancen saya rekoso ning ya gampang. Hanya bedanya jawaban yang pertama itu lebih memudahkan orang pada kesadaran bahwa Tuhan masih diperlukan. Mergo angel, mergo rekoso, maka perlu Tuhan. Sementara jawaban kedua, nggo apa Gusti Allah? Tuhan Allah untuk apa? Sekarang sudah serba gampang, serba mudah. Ada. Tidak ada Tuhan pun tidak ada masalah. Maka doa yang beberapa hari lalu saya singgung itu juga mau doa makan aja, doanya masih menyebut dari ladang ke ladang dikumpulkan petani, ibu-ibu yang menyediakan dan memasak. Berkatilah pula orang yang masih kekurangan, lah pancen ra tau golek kok kurang gitu. Itu doa yang masih butuh Tuhan tadi. Ya. Tapi kalau orang yang sudah ya santai aja makan ya rasa sembahyang, sudah ada kok, ya, tidak perlu Tuhan. Ya. Ini masalah, ya. Tapi memang kenyataan kita sekarang apa-apa ada itu kalau tidak hati-hati juga jatuh dalam Tuhan hanya dipakai untuk mengisi kekosongan. Sama aja zaman dulu mungkin PKI ada orang mengatakan yang paham ateis itu. Coba kamu berdoa minta permen sama Tuhan. Ya mbok nganti nangis ya Gusti ra nibake permen. Tapi coba minta Pak Guru minta permen langsung entuk. Permene dhek merem kai permen. Gitu. Sampai endi gurumu karo Gusti Allah. Ya sampai gurune wong gurune langsung kai permen. Nah itu trik-trik yang bisa untuk membahayakan iman. Memang kemajuan zaman, modernisme itu bisa membangkitkan syukur atas kepercayaan yang diberikan Allah untuk kita, untuk penyempurnaan akal budi, kemajuan teknologi, kita bisa bersyukur. Tetapi bahaya yang mengintai adalah penyalahgunaan kepercayaan dan kemajuan itu, ilmu maupun teknologi. Maka ada tuh orang sering mengatakan wong pinter ning ngapusi ya pinter, sementara wong bodoh jujur. Itu bahayanya. Persoalan dan pergumulan ini akan lebih dalam dikupas juga nanti di dalam pertemuan-pertemuan Advent. Bagaimana kita harus menghayati pertobatan? Piye toh wong Katolik iki seneng uripe. Bagaimana kita bisa menjadi seperti Yohanes, biarlah orang lain hebat, terkenal, dipuja, dikagumi sementara aku semakin kecil. Ora gampang zaman sekarang. Bapak ibu sing do putra cilik-cilik iki mesti nek anake bodho mesti ra seneng. Nek iso ya ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ra ono wong tuwa sing le tak dongake ya kowe ranking carry dhewe. Ra ono gitu. Makanya zaman sekarang itu untuk rendah hati ora gampang. Kita andaikan aja lah pertemuan-pertemuan APP itu kelanjutan dari sinode, maka judulnya kan berjalan bersama. Di lingkungan-lingkungan sudah ada yang mulai, tapi juga ada yang belum ya. Nah sabda Tuhan melalui Nabi Yesaya hari ini itu mengajak kita untuk menatap hidup ini berakhir dengan penuh harapan. Kedamaian menjadi buah bibir dari kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Jadi nek cara Jawa niki awake dhewe iki nek iso kaya ngendikane Nabi Yohanes, rumangsa ayem ngrasake Gusti Allah nenggani. Ingat ada lagu itu dulu bahasa Jawa niku nggih, ngendi ana asih tresna Gusti nenggani. Saiki wis arang dinyanyekke gitu. Arang. Padahal lagu yang paling nyes gitu. Bapak ibu aja kalau ingat waktu pancaran gitu, rasanya ayam kan didunggoni yangi nggih mboten. Nggih. Kula iso mbayangke gitu. Mesti seneng ditunggoni yangi niku. Ora ketung ming didelokke tok. Gitu ya. Wong dintuti wae ana sing seneng gitu. Niku novel-novel sok do ngoten niku nggih. Nah, pedang menjadi bajak, mata bajak. Itu kan satu perubahan yang luar biasa. Nggo mateni wong karo nggo nguripi.
Tombak menjadi pisau pemangkas. Nyawa dhewe ya arit lah. Bangsa tidak lagi saling berperang. Dan bangsa berjalan dalam terang Tuhan. Nyenengke. Meskipun kenyataannya saat-saat sekarang ini bahkan akhir zaman bagi setiap orang itu bisa saja dilihat sebagai seperti dalam lukisan Injil tadi, bisa mencekam, bisa menakutkan. Sapa sing bayangke Cianjur kalau dilihat dari satelit itu waktu gempa itu bisa melaku ngene lho. Coba umpamane gereja iku juk-juk mlaku. Bapak Ibu do mati. Ya piye? Sing tua ora masalah, wis wektune. Ane sing yang-jangan ya. Sing ngelamar gawean, sing urung rampung kuliah, ada sesuatu yang hilang. Apa meneh damar barang kuwi. Ya ta? Kayak mulai nyenengi canggetasan ya kan. Ora gampang bisa nampa. Ya. Itu yang terjadi. Kadang kita merasa terkejut. Ya. Dari kehidupan yang biasa-biasa, yang normal-normal berubah seketika menjadi hilang, binasa. Tidak mudah. Apalagi kalau kita mendengar ada yang satu keluarga telurung ketemu, gitu. Atau satu atau dua, rasanya kayak apa? Omahe wis ambruk. Ya. Betapa penderitaan begitu menghentakkan. Nah, bagi orang beriman suasana hati tidak boleh berhenti sampai di situ, ngelokro, mandek. Sabda Tuhan jelas, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Dan ini dipahami oleh gereja sekarang ini adalah kematian pribadi, bukan kiamat bersama. Ya kalau dalam bencana mungkin bisa konteksnya begitu. Jadi gambar kenangan akan air bah, perumpamaan tentang pencuri yang datang dengan tiba-tiba, ini menjelaskan bahwa kita berulang kali harus meyakini pilihan kita. Kalau aku beriman akan Tuhan, harus selalu berjaga. Selalu kita diajak memperbarui. Kelalaian dalam hal ini akan mendatangkan malapetaka untuk kita. Ora siap. Santo Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengajak kita untuk menyadari, memperjuangkan makna hidup beriman akan Kristus dengan pembaharuan hidup berkat keselamatan yang kita terima karena baptis. Jadi baptis itu semacam kartu truf untuk kita. Iki cekelanku. Keselamatan itu hendaknya kita pahami sudah lebih dekat atau makin dekat bagi kita daripada waktu dulu mulai percaya. Saya tidak tahu mulai percaya itu kapan. Ya mulai diajari tanda salib itu. Ketika dibaptis belum tahu apa-apa, wong isih bayi abang gitu. Kalau itu termasuk sing diwedeni mati ya. Mula cepet-cepet dibaptis engko ndak selak mati. Jadi umur 3 hari sudah dibaptis. Jadi ro ngerti, wong didemek kene ora ngerti. Ya, artine paling ngompol ya. Karena masih bayi. Ya. Tapi dalam proses akhirnya oh ini imanku yang diberikan Tuhan kepadaku. Mungkin Bapak Ibu yang jadi Katolik setelah nikah juga sama mengalami oh ya, proses baru. Aku cocok. Keselamatan itu hendaknya kita pahami lebih dekat. Meskipun mungkin ya, pemahamannya bahwa meski ketika kita mulai percaya itu masih mudah goyah, bahkan jatuh di dalam dosa, itu harus semakin lama kita semakin apa ya? Kalau dalam rumusan Advent ini, jadi Katolik ini suatu proses. Tidak bisa dikatakan aku Katolik des berarti apik. Proses. Sama dengan Bapak Ibu berkeluarga. Tidak mungkin mengatakan kepada entah bapak atau ibu, aku seneng karo kowe, mulai iki sajege ngono urung karuan. Ada yang mungkin waktu janji ngapusi. Jane rapati seneng ning mergo kudu wis tanggapke wayang karo apa? Nggih. Ndayaan apa sorengan ya wis le ning ngarep altar, aku mencintaimu mula nggo nangis. Ya ta, ben tok-toke ketman ning janjane mung mergo menyesal aku jane rung mantep. Gitu.
Baru ternyata tahun ketiga delokke bojone kok saya lemu. Wah, ya wis seneng marem. Ya. Berarti aku bisa ngopeni. Bisa dalam proses. Saya jadi romo juga tidak seketika sama saja. Ya. Wong hari pertama ditabiskan tuh saya dengan teman romo itu, piye rasane dadi romo? Padha iki ya. Padha iki ya. Baru setelah dalam perjalanan, oh ini loh panggilan itu dihayati seperti ini. Ya. Nah, itulah hidup kekatolikan kita juga suatu proses. Lalu makin menjadi baik karena mengenakan Kristus Yesus sebagai perlengkapan senjata perang. Jadi menjadi orang Katolik itu mesti harusnya loh ya, grafiknya itu naik. Saya apik. Bukan turun. Semakin lama menjadi Katolik hidupnya semakin baik, makin suci, makin menjadi berkat untuk orang lain. Maka menyitir permenungan Advent kita makin apostolik. Hidupku semakin mewartakan kebahagiaan orang yang diselamatkan. Apapun situasinya, termasuk ketika menghadapi aneka tragedi kehidupan ini. Itulah juga makna selalu berjaga. Maka istilah orang dulu sering mengatakan tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi. Untuk penghayatan hidup iman Katolik kita harus diartikan, aku betul-betul makin tua makin Katolik. Itu makin menyempurnakan diri dan sempurna di dalam kesucian, dalam kebersamaan berjalan bersama sebagai umat beriman. Sekalipun mungkin ya usia makin senja, nyanyi wis saya ra iso mergo ra iso maca, wis mulai lamur. Krungune lamur jebule kita nyanyikan Mazmur. Gitu. Meh padha kuwi. Akhire mengenangene jebule nyanyi. Karena iman akan Kristus hendaknya bagi kita tetap berlaku. Tadi Naja Santo Paulus, hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari. Mula urip bengi iki jan rapati apik jan nggih. Usia boleh senja, tetapi hidup tetap terang dan menjadi terang. Saya kira Bapak Ibu juga akan senang kalau punya orang tua gitu. Saya sepuh ning saya seneng uripe. Ora saya sepuh malah saya sambat. Aku rung mbok kai mangan ya. Kowe iki kok njelahi to? Aku kok turu ra iso-iso ya. Ha remno matamu kuwi. Ya. Maka Bapak Ibu yang semakin tua membuat orang lain seneng, anak-anaknya seneng. Wah, ini wong tua sing apik. Kalau dadi romo ngene isa salat tua iki salat nyenengke romo-romo sing enom gitu. Ora malah nyecenggring. Ih, kowe kayak dadi romo nyeneng pites gitu. Ini romo sing apik nggih. Nek isa semakin memberi kesempatan. Maka kalau ada orang Katolik mengaku percaya akan Kristus, kok makin hari makin menjadi pembicaraan orang lain. Karena keburukannya, karena kejahatannya, itu berarti ono sing konslet, ono sing rak beres. Ya. Tetapi kalau semakin hari semakin banyak menjadikan cahaya, terang untuk orang lain, dia mungkin ning mergo apik. Itu berarti hidupnya sudah mengenakan senjata terang. Saya itu baru saja dapat tamu cerita ketemu Buder Norbert di seminari. Ternyata Buder Norbert itu dulu seangkatan dengan bapaknya anak ini. Lalu cerita, wah Buder Norbert itu kalau cerita mengenai Romo jan nyenengke. Berarti aku kan apik. Ya, aku jadi terang. Ya. Nah, Bapak Ibu juga sama nanti kalau di mana-mana, wah saiki ngablak umate. Nek done gereja seneng kerja bakti, akeh sing rawuh ora ming songo. Iki mau tak hitung ming songo gitu. Maka tadi sudah diumumkan oleh bagian rumah tangga nggih. Tadi
Omong-omong Rebo mau ngecor mulai jam 7, dimulai dengan sarapan di rumah masing-masing. Dadi nek iso tekan kene iki sumringah ora kaya wong ngelih gitu. Ning nek mau makan di pasturan monggo, engko tak janganke lompong. Sing istilah ibu srek niku sayur metik. Dadi ora usah nggontu wis lebokke. Kita harus gembira dan sukacita. Itu yang kita wartakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita teguhkan iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, melalui Kristus putranya Allah Bapa bersabda agar kita selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan anak manusia sang penyelamat. Kini marilah kita memanjatkan doa agar selalu siap sedia dan berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan keselamatan sejati, yakni Yesus Kristus sang anak manusia. Bagi gereja, Allah Bapa yang Maha Baik, tuntunlah gerejamu agar selalu siap sedia dan berjaga-jaga dalam menantikan putramu sang penyelamat dengan menjadi cahaya dan kedamaian bagi semua orang. Kami mohon, Tuhan cahaya sejati hidup kami, dengarkanlah doa kami. Bagi bangsa-bangsa, Allah Bapa yang Maha Baik, terangilah para bangsa dengan sinar-Mu, agar tekun berjuang dalam menciptakan perdamaian dunia dan hidup bersemangatkan kasih oleh karena kedatangan putra-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon, Tuhan cahaya sejati hidup kami, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang sedang menderita, Allah Bapa yang Maha Baik, melalui kedatangan putra-Mu, teguhkanlah perjuangan dan pengharapan orang-orang yang sedang menderita, sehingga mereka beroleh keselamatan sejati di dalam diri putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, Tuhan cahaya sejati hidup kami, dengarkanlah doa kami. bagi kita sendiri, Allah Bapa yang Maha Baik, bimbinglah kami menjadi manusia baru berkat kedatangan Sang Cahaya Sejati, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghalau kegelapan hati kami. Kami mohon, Tuhan cahaya sejati hidup kami, dengarkanlah doa kami. Kami juga mohon kedamaian jiwa bagi saudara-saudari kami yang kami doakan dalam Ekaristi ini. Terutama saudara kami Lim Juimiu, Lim Juimui, Deng Gyokwa, Gui Chin Hin Chong Mei Chu, Lim Siu Kong Chong Mei Hui, Lim Iliang, dan Lim Idai. Juga Bapak Yosef yang setahun lalu telah kau panggil. Kami juga berdoa secara khusus untuk keluarga kami masing-masing yang sudah Engkau panggil, karena bulan ini adalah bulan yang dikhususkan untuk arwah. Kami mohon Tuhan cahaya sejati hidup kami, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa di sorga, pada masa persiapan penuh pengharapan ini, perkenankanlah kami mengarahkan hidup kami kepada Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah masa depan dan kedamaian dunia, sekarang dan sepanjang masa. Kita satukan doa dan persembahan kita dengan persembahan Tuhan.
Berdoalah saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, kami mohon terimalah persembahan yang kami kumpulkan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada umat-Mu. Semoga karunia yang Engkau berikan untuk hidup kami yang fana ini menjadi jaminan untuk keselamatan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita.
Kami makan roti ini, minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersama-Mu.
domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, kasihani kami. Kau yang menghapus dosa dunia, kasihani kami. Menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah Anda yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Kami mohon ya Tuhan, semoga misteri yang kami rayakan ini mendatangkan keselamatan bagi kami. Ajarilah kami untuk tetap merindukan harta surgawi di tengah suka duka ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, anakku yang dicintai Tuhan, keluarga Anda, doa-doa Anda, perjalanan pulang Anda selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.